Halo sob, kali ini kita mau review sepatu bola Nike di bawah 1 jutaan yang speknya idaman sampai bikin heran. Penasaran? Let's go! Oke, jadi ini dia Nike Tiempo Legend 10 Academy. Dimana untuk varian terbarunya ini masuk dalam line up-nya Mid Voltage Pack yang dipersiapkan Nike untuk musim dingin di periode Desember sampai dengan Februari nanti. Dimana untuk Tiempo sendiri juga nggak sendirian karena doi nanti ditemenin sama Mercurial yang terdiri dari Vapor 16 serta Superfly 10. Serta nanti juga ada Phantom, yaitu ada Phantom GX2 dan juga ada Phantom Luna. Nanti setelah Tiempo bakal kita review yang Air Zoom Mercurial Vapor deh. Dan untuk Tiemponya sendiri, gue rasa ini warna yang paling cakep ya. Entah kenapa dibandingkan dengan Mercurial yang dominan pakai warna gold, kemudian Phantom yang setengah gold setengah silver. Gue rasa Tiempo ini berasa lebih elit dan juga berasa lebih mahal. Padahal ini cuma ada di grade Academy. Dan perpaduan warnanya dia dominan metallic silver dipadu-padankan dengan warna hitam dan juga warna gold. Jadi lebih menyala. Warna utamanya sebenarnya adalah di goldnya ini ya, karena kita tahu kalau di musim dingin itu kan hari-hari di Eropa ataupun di Amerika sana itu lebih pendek. Jadi mereka lebih sering main di bawah sinar lampu dibandingkan dengan sinar matahari. Jadi memang butuh sepatu-sepatu yang lebih menyala, lebih terang gitu ya. Dan untuk feel-nya sendiri Tiempo memang dia lebih ramping dibandingkan dengan generasi sebelumnya di Legend 9 karena udah nggak pakai material kulit. Untuk desainnya sendiri dia tetap masih dengan gaya klasiknya, tapi nggak tahu kenapa feel-nya lebih elegan aja. Di sini ada logo swoosh-nya di sisi bagian luar, terus di sini ada tulisan Tiempo, ada labelnya juga di sini, label Nike, terus nanti di bagian tangnya ada logo Tiempo kecil, area bagian dalamnya ada tulisan Fly Touch yang nanti bakal kita bahas. Terus di sini juga ada tulisan logo Tiempo, terus di sini juga ada logo Nike yang melingkar gitu, area bagian belakang juga ada logo Tiempo lagi. Secara looks ini memang benar-benar mahal ya, mewah banget. Sekarang kita coba bahas soal materialnya deh, dimana untuk transformasi Tiempo sendiri dari material kulit ke material sintetis itu gak bikin doi itu turun tahta ya. Entah kenapa Tiempo itu masih tetap aja banyak penggemarnya. Di satu sisi memang penggemar dari Nike itu ada yang beralih ke Mercurial dengan Vapor 16 ataupun Superfly 10, tapi ya orang-orang lama tuh masih demen gitu sama si Tiempo Legend 10 ini karena memang dia pakai material dengan brandingan Fly Touch yang versi LED untuk di grade Academy. Kalau di grade Elite pastinya pakai yang plus ya. Jadi memang secara material ada penyesuaian di tiap grade. Untuk bagian uppernya sendiri dia menurut gue masih cukup lentur dan masih cukup aman dan serta nyaman. Entah kenapa feel-nya juga ya 11-12 dengan kulit, walaupun sintetis ya tetap sintetis ya, dia tetap pakai plastik. Untuk bagian dalemannya ini dia juga ada semacam micro tekstur yang menurut gua sebenarnya dampaknya nggak terlalu signifikan ketika kita kontrol bola karena benar-benar cuma yang tipis aja dan ini kecil-kecil ya. Beda dengan si Phantom atau juga nanti di Predator kalau dari Adidas atau kalau dari Puma ya ada Future gitu. Karena kalau misal Tiempo ini kan memang kompetitor utamanya adalah Adidas Copa ya, dan juga Copanya lebih spesifik yang Pure 2. Terus kalau di Puma ya itu yang seri King. Jadi memang secara sentuhan itu lebih minim. Terus kalau bagian lainnya sisi luarnya ini juga semacam ada tekstur gitu, mainin tekstur, dan gue suka dengan uppernya ini karena dia nggak polosan aja. Terus nanti di bagian lidahnya ini dia pakai bantalan, jadi ada ekstra comfortnya juga. Bantalannya itu cukup terasa ya, dan gue suka dengan feel-nya karena ini dia menonjol di sisi luar dan juga bagian dalamnya itu jadi lebih enak aja gitu ya. Terus bagian belakangnya juga dia pakai mesh.
Dia meshnya itu bener-bener lembut banget. Ini salah satu sepatu yang gue suka dari bagian heelnya. Jadi bagian atasnya ini dia bener-bener lentur, terus bagian bawahnya tetap ada konstruksi. Jadi internal constructionnya itu bener-bener kokoh banget. Dan yang gue suka lagi karena dia material di bagian dalamannya, inner heelnya itu bener-bener lembut parah. Bahkan sampai ke bagian tengah dan juga bagian depan ini bener-bener merasa lembut banget. Dan untuk harga di bawah 1 jutaan itu menurut gua oke banget sih. Walaupun memang harga retail dari si sepatu ini tuh ada di harga 1.199.000 ya sob ya. Dan lo bisa dapetin diskon menarik lah untuk pembelian di Sporty ID. Untuk bagian insole-nya sendiri itu dia non removable, jadi belum bisa dilepas, walaupun lemnya dia nggak terlalu rekat banget. Untuk insole dia standar aja sih, nggak ada yang istimewa. Dia nggak selembut dari inner heel-nya, dan warnanya pakai warna Volt, logonya logo Nike dan juga tulisan Tiempo. Jadi itu di sini ada labelnya. Jadi untuk mempermanis aksesoris saja lah ya, untuk dekorasi. Talinya juga tali yang standar. Feel-nya sekali lagi ini memang lebih ramping dari si Tiempo Legend 9. Kalau kita compare, menurut gue pribadi ya, sekarang untuk di Nike itu yang lebih lebar adalah seri Phantom. Kemudian yang kedua itu adalah Tiempo, baru yang ketiga itu Mercurial. Jadi kalau misal lu butuh sepatu yang bener-bener feel-nya itu lega dan juga leluasa banget, ambil deh yang Phantom GX, itu lebih oke. Kalau misal Tiempo ini mungkin perlu penyesuaian, tapi juga sekali lagi karena ini materialnya sintetis, jadi ada batas penyesuaian juga. Untuk materialnya itu, terus sekarang kita lanjut ke bagian outsole-nya. Dari segi soleplate sendiri, Tiempo Legend 10 Academy ini menggunakan material TPU, material plastik yang memang sudah biasa digunakan di sepatu-sepatunya Nike, terkhusus juga Tiempo. Dan untuk konfigurasi statnya sendiri dia pakai yang hybrid, memadukan antara stat yang bulat dan juga yang blade. Untuk jumlahnya sendiri dia ada 13, terdiri dari 9 di bagian depan dan juga 4 di area belakang. Untuk warnanya sendiri dia basicnya pakai warna putih, terus nanti untuk statnya dia pakai warna Volt. Terus di sini juga ada warna hitam yang menunjukkan logo swooshnya Nike. Di area bagian belakangnya dia ada logo Tiempo yang warnanya putih. Dan untuk fleksibilitasnya juga menurut gua masih cukup oke ya, masih enak banget. Untuk bagian tengahnya juga kokoh, jadi bakal benar-benar menopang kaki lu dengan sangat nyaman. Kalau kita lihat dengan spesifikasi tersebut, memang biasanya kalau di grade Academy itu masih enak banget buat lu pakai di rumput sintetis alias buat mini socceran, atau memang di rumput yang alami yang memang jadi medan tempurnya si Tiempo Legend 10 Academy ini. Untuk statnya juga dia nggak terlalu tinggi banget dan cenderung kecil-kecil ya. Gue suka dengan jenis stat yang seperti ini karena biasanya lebih mencengkram. Walaupun kalau misal lu pakai di rumput ataupun di tanah yang keras agak kurang cocok ya, karena kalau misal tanah yang keras lebih baik lu pakai yang HG sekalian, yang hard ground. Jadi memang untuk spesifikasi outsole kan ada macam-macam. Ada SG, soft ground yang pakai pul besi yang biasa digunakan di musim hujan atau di tanah-tanah yang benar-benar bagus, ataupun kalau misal lu main di rumput sintetis sih sebenarnya ada turf ataupun ada AG, atau kalau misal lu terpaksa ya pakai FG, itu lebih aman. Terus nanti kalau misal di yang tadi rumput yang keras pakai yang HG, hard ground, dia pakai materialnya rubber kalau nggak salah. Dan untuk fleksibilitasnya oke. Kemudian dari segi material juga uppernya itu tergolong tipis dan juga enteng, dimana untuk bobot di size 41 itu ada di angka 213 gram, which is itu mirip banget dengan si Nike Vapor 16 yang ada di grade sama, yaitu Academy, yang artinya 11-12 dengan speed bootsnya si Nike, yaitu di Mercurial. Jadi gue juga agak bingung ya, agak terkejut juga karena loh kok Tiempo ternyata seringan ini dengan penggunaan material sintetis yang otomatis juga lebih tahan terhadap air, jadi bisa lu pakai di musim hujan seperti sekarang ini. Karena klaim dari Nike ya 55% itu lebih tahan air dibandingkan dengan Tiempo Legend 9, karena dia pakai material kulit, otomatis dulu dia lebih menyerap air. Jadi itu beberapa keunggulan dari si Tiempo Legend 10 yang Academy. Barangkali lu berminat, linknya udah ada di deskripsi, lu
bisa mampir via marketplace kami di Shopee ataupun di Tokopedia. Tapi kalau misal di Shopee ataupun Tokopedia juga kemungkinan harganya bakal naik karena akan ada biaya admin. Jadi kalau misal lu butuh harga yang lebih murah, nanti bisa checkoutnya ke offline store ataupun ke admin WhatsApp Sporty ID. Itu nanti bakal ada di harga 959.000 plus nanti lu bisa dapetin berbagai bonus menarik, baik itu khusus bag, kemudian atau kaos kaki dan lain sebagainya. Jadi tinggal dipilih aja lu mau check out di mana dengan berbagai keuntungan belanja di Sporty ID. Terima kasih. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, boleh banget nanti kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sang Juara.